memang kemarin Bank Indonesia sudah memberikan stimulus untuk sektor properti berupa pelonggaran loan to value, di mana sekarang semua KPR, entah itu KPR pertama atau dua dan seterusnya, dapat menikmati LTV atau loan to value sebesar 100%. Ada kelonggaran juga yang diberikan untuk KPR inden, di mana Bank Indonesia juga memberikan keleluasaan untuk bank untuk mencairkan dana KPR sampai 100% di awal akad kredit. Sebelumnya ini ada tahap-tahapannya yang harus dilalui berdasarkan progres pembangunan properti tersebut. Tentunya ini semua adalah langkah dari Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan dari sektor properti yang memang impact-nya sangat besar di negara kita ya. Jadi kita memiliki sekitar 30 juta pekerja yang berkecimpung di dalam sektor properti ini. Berarti ini kondisi daripada pelaku industri juga sebenarnya tidak terlalu tertekan begitu ya, Mbak Aurel, artinya masih ada ruang bagi para pelaku industri juga untuk mendapatkan keuntungan tentunya walaupun suku bunga acuannya diturunkan. Tapi ini menarik nih, kalau 3,5% ini ternyata masih dikatakan kompetitif, apakah benar nih menurut pendapat Mbak Aurel? Ya, ini tentunya sangat berpengaruh ya untuk meningkatkan daya beli dari konsumen kita. Jadi menurut analisa kami, ketika suku bunga itu turun sebanyak 100 basis points atau 1%, ini akan meningkatkan daya beli sebanyak 7%. Di mana ini sangat signifikan ya. Misalnya tadinya kita hanya mampu untuk beli rumah senilai 1 miliar rupiah, ini bisa naik sampai 1 miliar 70 juta dan seterusnya. Jadi dan kita lihat dari tahun ke tahun kita juga mencatat bahwa bank besar itu terus menekan suku bunga mereka. Untuk sebagai contoh, misalnya BCA untuk fix 1 tahun itu sekarang di angka 3,88%. Ini sangat dekat dengan suku bunga acuan yang diberikan oleh Bank Indonesia di 3,5%. Dan untuk fix 5 tahun itu juga sangat kompetitif, hanya di bawah 7%. Jadi kalau kita lihat dengan historikalnya, mungkin di awal tahun 2000 itu suku bunga KPR sangat tinggi, di atas 15%. Jadi memang kita sedang menuju era di mana suku bunga ini sangat rendah, dan ini pastinya bisa membantu untuk menopang daya beli dari masyarakat juga. Baik, menarik ini. Tadi statement dari Mbak Aurel, kalau 1% diturunkan suku bunga acuannya ini bisa mendorong daya beli 7%. Baik, ini udah di-noted nih oleh para Sobat Cuan. Dan kita langsung beralih ke pertanyaan melalui social media Instagram CNBC Indonesia. Ini banyak yang udah nanya nih Mbak Aurel. Yang pertama dari @Edo Apriando. Ini pertanyaannya, Min, ini PPRO nggak ikutan kena imbas DP 0%, kenapa? Nah, yang kedua, @Hervio_Arvi, DP 0% dampaknya ke perbankan gimana dong? Dan yang ketiga, @Manzila.Hatta, kalau saham emiten yang dominan propertinya mall dan gedung perkantoran gimana? Oh, berarti ini maksudnya yang punya recurring income gitu ya, dampaknya seperti apa? Oke, Mbak Aurel, kita langsung mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini PPRO nih katanya nggak ikutan kena imbas DP 0%, nih kenapa nih Mbak? Kena sih, sebenarnya semua developer pasti menikmati. Ya, tapi memang untuk dari kita menyebutnya sebagai leader di sektor properti itu, PPRO itu termasuk salah satu yang perusahaan developer yang skalanya lebih kecil. Jadi kalau kita lihat untuk sesi perdagangan pada hari ini, leadernya duluan yang naik. Sama seperti IHSG, biasanya blue chipnya dulu yang naik. Nanti setelah yang berikutnya yang dengan market kapitalisasi lebih kecil bisa menyusul. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.